Bab 234. Kekuatan Menara Penjara Alam. Menara Penjara Alam. Bisa dikatakan ini adalah kartu truf terbesarnya, tetapi kartu truf ini tidak pernah berani dia gunakan sebelumnya. Karena begitu dia mencobanya sekali, saat itu dia hampir membunuh dirinya sendiri. Dan sekarang, dia terpaksa harus menggunakannya. Karena saat ini, tidak punya pilihan lain. Masih kalimat yang sama, bekerja keras, mungkin bisa bertahan, tetapi jika tidak bekerja keras, pasti akan mati. Dan seberapa kuat menara penjara alam, dia tidak tahu, karena dia tidak tahu apa-apa tentang menara ini. Di lapangan, setelah menara penjara alam muncul, ekspresi dua master alam Archon di depan Mile langsung berubah. Orang tua berambut putih itu menatap Mile dengan ngeri, lebih tepatnya, melihat menara hitam kecil yang muncul di antara alisnya, matanya penuh ketidakpercayaan. Apa ini? Tidak hanya orang tua berambut putih, tetapi semua orang di lapangan terkejut. Karena setelah menara hitam ini muncul, semua orang merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Mile hanya merasa dirinya akan meledak, kesakitan yang tidak ada bandingannya. Tidak hanya itu, dia juga merasa ada sesuatu yang lewat di tubuhnya. Selain itu, jiwanya sendiri samar-samar, seolah-olah akan dipisahkan dari tubuh. Bertahan. Mile menggigit ujung lidahnya dan memaksa dirinya untuk sadar. Jika saat ini tidak bisa bertahan, maka akan benar-benar berakhir. Di samping orang tua berambut putih itu, orang berbaju hitam itu tiba-tiba berkata, apa yang akan dia lakukan? Orang tua berambut putih menatap Mile, sepertinya dia akan mengorbankan harta karun yang paling kuat. Serang, orang berbaju hitam itu bertanya. Orang tua berambut putih menggelengkan kepalanya, tunggu sebentar. Benda ini dapat menyebabkan dunia berubah warna saat muncul. Benda ini bukan benda biasa, biarkan dia mengorbankannya, biarkan kita lihat benda apa itu. Berbicara tentang ini, kilatan keserakahan melintas di matanya. Karena barang yang akan dikorbankan Mile sekarang sangat mungkin adalah harta karun super di atas alam langit. Memikirkan hal ini, orang tua berambut putih cukup bersemangat. Dan orang-orang di belakang orang tua berambut putih dan orang berbaju hitam itu juga tidak pergi, meskipun jantung mereka berdebar kencang, mereka tidak terlalu takut. Karena di depan mereka, ada dua master alam Archon sejati. Dengan dua master menghadang di depan, mereka secara alami tidak takut. Dan begitulah, semua orang menunggu Mile mengorbankan harta karunnya. Di bawah tatapan semua orang, menara hitam kecil di antara alis Mile secara bertahap keluar. Pada saat ini, fitur wajah Mile telah ditekan ke tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun Lin Siye ada di sini, akan sangat sulit untuk mengenalinya pada saat pertama. Karena fitur wajah ini telah ditekan hingga berubah bentuk. Hati semua orang menjadi tidak tenang, apa sebenarnya yang akan dikeluarkan Mile ini? Semua orang penasaran. Dan begitulah, setelah sekitar seperempat jam, menara hitam kecil itu tiba-tiba muncul di antara alis Mile. Semua orang melihat menara hitam kecil dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Menara kecil itu menggantung di udara begitu saja dengan tenang. Pada saat ini, Mile yang berada tidak jauh, tiba-tiba menunjuk dengan marah ke orang tua berambut putih dan yang lainnya, dan meraung, bunuh mereka sampai mati. Tepat saat semua orang masih syok, menara hitam kecil itu tiba-tiba bergetar hebat. Di atas kepala semua orang, kata tahanan berwarna hitam tiba-tiba melepaskan seberkas cahaya hitam. Sinar cahaya hitam ini langsung menyelimuti semua orang, dan pada saat ini, semua orang tidak bisa bergerak. Tidak ada yang bisa bergerak.
Bahkan dua alam Archon sejati, orang tua berambut putih dan orang berbaju hitam juga begitu. Pada saat ini, ketakutan di hati mereka mencapai ekstrim, karena tidak peduli seberapa keras mereka melawan, tidak akan berhasil. Di bawah sinar cahaya hitam itu, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari. Namun, dalam semua aspek, mereka masih normal, termasuk energi misteri, kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka tidak bisa melawan. Inilah yang paling mereka takutkan. Orang tua berambut putih itu menatap Mile, hampir berteriak, "Apa ini? Apa ini?" Mile belum sempat menjawab, menara hitam kecil itu tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, semua orang di lapangan menghilang. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di dalam menara hitam kecil. Lantai pertama menara penjara alam. Semua orang melihat sekeliling dengan ngeri, begitu pula orang tua berambut putih itu. Dia ingin melawan, tetapi dia masih tidak bisa melawan. Pada saat ini, kata "tahanan" di atas kepala semua orang tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan saat berubah menjadi merah darah, tubuh semua orang mulai membusuk setiap inci. Ah! Serangkaian jeritan terus terdengar dari lapangan. Orang tua berambut putih itu dengan marah melepaskan aura dan kekuatannya, tetapi tidak ada guna, dan begitulah, semua orang secara bertahap membusuk dan kemudian mati. Ini adalah yang paling menakutkan, karena mereka menyaksikan diri mereka sendiri mati. Di dalam menara penjara alam, jeritan terus terdengar. Setelah sekitar 1/4 jam, menara penjara alam tidak ada orang lagi, kecuali ratusan cincin penyimpanan. Tampak jelas, menara penjara alam hanya untuk makhluk hidup, bukan untuk makhluk mati. Di luar menara penjara alam, setelah merasa semua orang di menara telah menghilang, Mile merasa lega dan langsung jatuh. Di tanah, Mile berbaring dengan tenang. Setelah tenang selama sekitar setengah jam, anggota tubuhnya tiba-tiba berkedut. Pada saat yang sama, pembuluh darah di seluruh tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah akan menembus kulit, sangat menakutkan. Tidak jauh, Wina berjalan cepat ke depan Mile. Melihat Mile sekarang yang seperti ini, dia sedikit mengernyit, serangan balik. Dia bisa dengan jelas melihat pemandangan tadi. Harta karun yang dikorbankan Mile benar-benar membawa semua orang pergi, bahkan alam Archon sejati. Harta karun semacam ini jelas melampaui alam langit, dan Mile sekarang hanya berada di alam harmoni dewa. Dengan tingkatan alamnya saat ini, sama sekali tidak mungkin bisa mengendalikan benda ilahi seperti itu. Dia menggunakannya secara paksa, pasti akan mendapatkan serangan balik. Setelah Wina terdiam sejenak, dia menyimpan pisau naga Asure, menggendong Mile, berbalik dan pergi. Sekitar 1/4 jam kemudian, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di lapangan. Lord Manlu. Pada saat ini, wajah Lord Manlu muram dan menakutkan. Sebelumnya saat Mile mengeluarkan menara penjara alam, dia tidak ada di sana karena seseorang secara diam-diam memata-matai dia, jadi dia mengejar orang itu. Namun, tidak dapat dia kejar. Dan saat dia kembali, semua orang sudah pergi. Seseorang membantu Mile secara diam-diam. Lord Manlu melihat sekeliling dengan dingin, mengetahui bahwa perkumpulan pelindung dunia mereka ingin Mile mati. Masih ada orang yang berani membantu Mile secara diam-diam. Ini tidak diragukan lagi merupakan tantangan nyata terhadap perkumpulan pelindung dunia mereka. Namun, pihak lawan berani menentang mereka demi Mile, tampak jelas bukan kekuatan yang biasa. Di arena, setelah terdiam cukup lama, Lord Manlu berkata dengan sungguh-sungguh, "Mileye, perintahkanlah, selidiki kembali Mileye, mulai dari kota Qingcheng, orang tuanya, semua kerabatnya harus diselidiki dengan ketat. Dan juga,
biarkan dunia tahu bahwa Mile dan Wina telah meninggal. Tanpa dua orang ini, Kingsu pasti akan sangat kacau. Meskipun tidak ada orang benua Dewa Dataran Tengah yang masuk, Kingsu juga akan dalam kekacauan. Baik. Di udara, sebuah suara terdengar. Lord Manlu melihat sekeliling lagi, wajahnya sedikit muram, karena bisa membuat ratusan orang menghilang tanpa suara. Ini jelas bukan kekuatan normal, dan juga di mana Mile dan Wina sekarang. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk mengurus kedua orang ini. Dia masih ada urusan yang lebih penting, yaitu pergi ke Changlan Zhou untuk mengambil sumber energi spiritual Changlan Zhou. Karena waktunya sudah tiba, Lord Manlu berbalik dan pergi. Setelah Lord Manlu pergi, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di lapangan. Bayangan itu melihat sekeliling dan akhirnya menghilang dengan tenang. Kingsu yang sekarang bisa dibilang sebagai tempat yang membahagiakan bagi para kultivator benua Dewa Dataran Tengah yang tak terhitung jumlahnya, karena di sini mereka dapat melakukan apapun yang mereka ingin lakukan tetapi tidak berani melakukannya. Kapal awan yang tak terhitung jumlahnya dari benua Dewa Dataran Tengah memasuki jalan Kingsu, dan banyak orang yang datang setiap hari dan setiap saat. Khususnya Jalan Iblis, hampir semua sekte dan keluarga bangsawan di seluruh Jalan Iblis datang ke sini, karena Kingsu tidak ada batasan apapun, tidak diragukan lagi merupakan tempat impian bagi mereka untuk berlatih sihir. Di sini, mereka tidak perlu diam-diam mempraktekkan segala macam teknik pelatihan, dan tidak perlu khawatir pasukan besar merasa tidak puas, apalagi ditarget oleh perkumpulan pelindung dunia. Di sini, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini tidak diragukan lagi merupakan tempat yang sangat baik oleh kultivator iblis. Karena banyak orang yang berkultivasi iblis, hanya fokus pada apapun yang mereka ingin lakukan. Di Kingsu, di bawah propaganda yang disengajakan dari perkumpulan pelindung dunia, meninggalnya Mile dan Wina dengan cepat menyebar ke seluruh Kingsu. Pada saat mengetahui bahwa kedua orang ini telah meninggal, seluruh Kingsu tiba-tiba gempar. Perlu diketahui, alasan utama mengapa Kingsu masih begitu stabil sekarang adalah karena dua orang ini. Saat Mile ada di sini, kerajaan Jiang, kerajaan Ning dan negara-negara sekitarnya tidak akan berani mengacau. Saat Wina ada di sini, kerajaan Dayun tidak akan berani mengacau. Bisa dibilang kedua orang ini memainkan peran penting dalam menstabilkan Kingsu. Dan kini keduanya telah tiada. Untuk sementara waktu, seluruh Kingsu gempar sesaat dan hati banyak orang mulai sedikit panik. Khususnya kerajaan Dayun, beberapa raja bawahan kerajaan Dayun telah mendeklarasikan diri sebagai raja. Kingsu sudah mulai semrawut. Dengan tambahan beberapa kultivator dari benua Dewa Dataran Tengah yang lebih dulu masuk ke Kingsu, Kingsu bisa dikatakan semakin semrawut. Tunggu setelah sebagian besar master dari benua Dewa Dataran Tengah memasuki Kingsu, Kingsu akan menjadi api penyucian yang nyata di bumi. Di suatu tempat di atas lautan yang luas, kapal awan terbang dengan cepat, dan di atas kapal awan, semuanya adalah murid sekte Hehuan. Ada ratusan lebih. Orang-orang yang datang adalah para elit dari para elit sekte Hehuan. Di dalam ruangan kapal awan, ketua sekte Hehuan berdiri di jendela, terdiam. Di belakangnya, berdiri seorang lelaki tua. Setelah waktu yang lama, ketua sekte Hehuan tiba-tiba berkata, harusnya benar, dua alam Archon sejati, ratusan master. Mile tentu saja tidak memiliki kemungkinan untuk hidup. Selanjutnya, berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh Kingsu dan benua Dewa Dataran Tengah, dan itu pasti tindakan perkumpulan pelindung dunia. Karena itu adalah tindakan mereka, harusnya sudah konfirmasi. Jadi, orang tua itu bertanya,
Ketua Sekte Hehuan mengangkat mulutnya sedikit dan mencibir, "Masuk Kingsu, tangkap semua orang Akademi Changlan hidup-hidup, tinggalkan para wanita, bunuh semua pria, gantung kepala mereka di atas gerbang kota ibu kota kerajaan Jiang. Dendam Sekte Hehuanku tentu saja harus dibalas berlipat ganda." Orang tua itu tersenyum sedikit, tentu saja harus begitu. Beberapa saat kemudian, di atas kapal awan, tiba-tiba terdengar suara, "Mile sudah mati. Mile sudah mati, haha." Tak lama kemudian, terdengar gelak tawa heboh di atas kapal awan. Bersambung.